Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari dua saudara datang ke hadapan Abu Nawas dengan wajah masam dan tegang. Mereka sedang berseteru karena harta warisan dari orang tua mereka yang baru saja meninggal. Mereka berdebat dan berselisih tanpa henti. Masing-masing merasa berhak atas bagian yang lebih besar. Abu Nawas, tolonglah kami. Kami tidak bisa menemukan cara membagi harta warisan ini dengan adil, kata salah satu dari mereka. Abu Nawas yang terkenal bijaksana namun penuh akal memandang keduanya dengan tatapan serius, lalu tersenyum kecil. Baiklah, aku akan membantumu membagi harta warisan ini secara adil, tapi aku punya satu syarat. Kedua saudari itu mengangguk serempak. Apa syaratnya Abu Nawas? Kami akan menurut, jawab mereka. Syaratnya, kata Abu Nawas sambil menahan tawa dalam hati. Kalian harus menjalankan metode pembagian yang kuciptakan sendiri. Jika setuju, kalian tidak boleh mengeluh atau menolak. Keduanya langsung setuju karena yakin Abu Nawas pasti akan bersikap adil. Tanpa menunda waktu, Abu Nawas meminta mereka membawa semua barang warisan ke tengah-tengah ruang sidang kecil yang ia buat di rumahnya. Di sana ada sebidang tanah, seekor kambing, dan sepeti penuh koin emas. Abu Nawas menatap harta tersebut dengan pandangan yang penuh perhatian, lalu berkata, "Baik, mari kita mulai. Akan kubagi semuanya secara tepat dan adil." Kemudian ia menunjuk salah satu saudara dan berkata, "Kau yang tertua, akan kuberikan bagian tanah ini. Kau bisa menggarap tanah tersebut untuk kebutuhanmu." Lalu ia menunjuk saudara yang lain, "Kau yang lebih muda, kau mendapatkan kambing ini. Kau bisa memelihara dan merawatnya, lalu mengambil keuntungan dari susu dan hasilnya." Namun kedua saudara itu tidak puas. Si sulung memprotes, "Abu Nawas, tanah ini kering. Bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan dari ini? Adikku dapat kambing yang bisa menghasilkan setiap hari." Dan si bungsu tak kalah kesalnya, "Bagaimana bisa aku hanya mendapatkan seekor kambing? Tanah itu lebih berharga dari kambing ini." Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan mereka. "Oh, jadi kalian tidak puas dengan bagian masing-masing?" Mereka mengangguk. Lalu Abu Nawas mengeluarkan ide cerdasnya. "Kalau begitu, kita ubah pembagiannya. Yang tertua akan mendapatkan kambing, sedangkan yang muda akan mendapatkan tanah," katanya. Tapi seperti yang Abu Nawas duga, mereka kembali tidak puas dan mulai berdebat lagi. Si sulung merasa kambing tak cukup bernilai, dan si bungsu merasa tanahnya terlalu kering. Mereka mulai saling menyalahkan dan hampir bertengkar. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang, "Sudah, cukup. Karena kalian tidak bisa menerima pembagian apapun dengan ikhlas, aku akan memberikan solusi terakhir. Akan kubagi semua harta ini dengan adil. Aku akan mengambil semuanya." Kedua saudara itu terkejut. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Begini," kata Abu Nawas, "daripada kalian terus berkelahi dan tak bisa menerima bagian masing-masing, lebih baik aku saja yang menyimpan harta ini. Setidaknya aku tidak perlu mendengar keributan dan pertengkaran kalian." Mendengar itu, keduanya terdiam. Mereka sadar bahwa sikap serakah mereka hanya memperkeruh keadaan. Tanpa harta tersebut, mereka justru tidak mendapatkan apa-apa. Keduanya saling pandang, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kami telah salah. Kami akan menerima pembagianmu tanpa protes lagi." Abu Nawas tersenyum. "Nah, itu baru sikap yang benar. Kalau begitu, aku akan membagi sesuai yang pertama. Si sulung dapat tanah, dan si bungsu dapat kambing. Dan seperti emas ini, kalian berdua akan membaginya setengah-setengah." Keduanya tersenyum dan mengangguk lega. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran berharga yang ia berikan. Dan sejak hari itu, kedua saudara itu hidup damai dan tak pernah lagi berselisih soal harta. Kisah selanjutnya.
Alkisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun al-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kujadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu." "Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dilakukan ketika Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya, kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya.
Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit, Baginda Raja menggerutu kecewa. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas mendengar bahwa ada sebuah ilmu baru yang disebut ilmu mantek. Ilmu tentang logika dan cara berpikir yang benar. Karena Abu Nawas selalu penasaran, ia memutuskan untuk menemui seorang guru besar yang terkenal ahli dalam ilmu mantek. Setelah Abu Nawas duduk di hadapan sang guru, guru itu pun mulai berbicara. Abu Nawas, ilmu mantek adalah ilmu yang sangat penting. Dengan ilmu ini, kamu bisa mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui, hanya dengan petunjuk kecil. Mau aku beri contoh? Silakan guru, jawab Abu Nawas dengan penuh semangat. Guru itu lalu bertanya, apakah kamu punya kambing di rumah? Abu Nawas sedikit bingung, tapi ia menjawab, ya, saya punya kambing. Kalau begitu, karena kamu punya kambing, pasti kamu punya tempat untuk mengikatnya di halaman, bukan? Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab, benar, saya punya. Jika kamu punya tempat untuk mengikat kambing di halaman, pasti kamu punya rumah, bukan? Abu Nawas mulai terkesan dengan logika sang guru. Ya, saya punya rumah. Guru itu melanjutkan, kalau kamu punya rumah, pasti kamu sudah menikah dan punya istri, bukan? Abu Nawas mengangguk, benar sekali. Jika kamu punya istri, pasti kamu punya anak. Abu Nawas tersenyum, ya, saya punya anak. Dan jika kamu punya anak, itu artinya kamu adalah orang yang bahagia dan kaya. Abu Nawas terkagum-kagum. Luar biasa, guru. Hanya dengan satu pertanyaan tentang kambing, Anda bisa menyebutkan bahwa saya adalah orang kaya. Sang guru tersenyum bangga. Itulah kehebatan ilmu mantek. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertemu dengan temannya yang tampak bingung dan gelisah. Temannya itu bertanya, Abu Nawas, aku dengar kamu belajar ilmu mantek. Bisa kamu ajari aku? Abu Nawas berpikir sejenak dan memutuskan untuk meniru metode gurunya. Dia bertanya, apakah kamu punya kambing di rumah? Temannya tampak terkejut. Tidak, aku tidak punya kambing. Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, kalau begitu, kamu pasti belum menikah, tidak punya rumah, dan pasti kamu sangat miskin dan tidak bahagia. Temannya langsung marah dan berteriak, apa? Aku hanya tidak punya kambing. Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa ilmu mantek mungkin tidak selalu berhasil untuk semua orang. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas merasa ingin menjadi orang yang lebih bijaksana. Dia mendengar bahwa ada seorang guru besar yang sangat terkenal dengan ilmunya. Guru itu terkenal karena menguasai ilmu diam. Sebuah ilmu yang katanya bisa membuat seseorang tampak sangat bijaksana hanya dengan diam. Abu Nawas sangat penasaran dan dia pun berangkat menemui guru besar itu. Setelah berjalan jauh dan melewati berbagai rintangan, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah guru besar. Guru, aku ingin belajar ilmu diam, kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Sang guru tersenyum dan berkata, baiklah Abu Nawas, untuk belajar ilmu diam, kamu harus melewati satu ujian sederhana. Kamu harus diam selama 1 minggu penuh, tidak berbicara sepatah kata pun. Jika kamu berhasil, maka kamu akan menguasai ilmu ini. Abu Nawas merasa ini tantangan yang mudah. Hanya diam, tentu saja aku bisa, pikirnya. Tanpa ragu, dia menerima tantangan itu. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar. Dia berjalan dengan tenang dan tidak mengeluarkan satu pun kata. Orang-orang di pasar terkejut melihat Abu Nawas yang biasanya cerewet.
kini diam 1000 bahasa. Mereka bertanya-tanya, apakah Abu Nawas sakit? Tapi Abu Nawas tetap diam. Hari kedua, tetangganya datang meminta tolong untuk memindahkan barang berat. Tapi karena Abu Nawas tidak boleh berbicara, dia hanya mengangguk dan melambaikan tangan tanda tidak bisa membantu. Tetangganya pun merasa heran dan kecewa. Ada apa dengan Abu Nawas? Kenapa dia tiba-tiba tidak mau bicara? Gumam tetangganya. Hari ketiga, Abu Nawas pergi ke rumah temannya untuk makan malam. Temannya menyajikan hidangan yang luar biasa enak. Namun saat temannya menanyakan pendapatnya tentang makanan, Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap diam. Temannya menjadi bingung. Apakah masakanku tidak enak sampai Abu Nawas tidak mau berkomentar, pikirnya. Hari keempat, seorang anak kecil mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan bertanya, "Paman, di mana arah ke rumah sakit?" Tapi karena Abu Nawas sedang belajar ilmu diam, dia hanya menunjuk ke arah yang salah tanpa bicara apa-apa. Anak kecil itu pun akhirnya tersesat dan malah berakhir di kandang kambing. Hari kelima, Abu Nawas sudah mulai merasa sulit. Diam selama ini ternyata melelahkan. Dia rindu untuk tertawa, bercanda, dan bercerita dengan orang-orang. Namun, dia tetap teguh berusaha menyelesaikan tantangan ini. Pada hari ketujuh, Abu Nawas datang lagi ke rumah sang guru. "Guru, aku sudah diam selama 7 hari. Apakah sekarang aku sudah menguasai ilmu diam?" Sang guru tertawa kecil dan berkata, "Abu Nawas, ternyata diam itu tidak selalu membuat kita bijaksana. Terkadang kita justru perlu berbicara untuk membantu orang lain dan membuat hidup lebih ceria." Abu Nawas terkejut, namun dia menyadari betapa benarnya kata-kata guru itu. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia berkata, "Wah, ilmu diam ternyata lebih sulit dari yang kukira. Terima kasih, guru. Aku akan kembali berbicara lagi. Dan kali ini aku akan memilih kapan harus bicara dan kapan harus diam." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di beranda rumah bersama istri tercinta. Tak lama ia baru teringat bahwa keledainya ternyata belum diberi makan. Abu Nawas lalu menoreh ke arah istrinya mengatakan sesuatu. "Berdirilah dan berilah makan keledai," ucapnya. Dikarenakan sudah capek seharian mengerjakan pekerjaan rumah, sang istri pun menolaknya. "Kamu saja yang berdiri dan berilah makan keledai," balas istrinya. Abu Nawas yang tengah malas tetap bersikukuh tidak mau memberi makan keledainya. Akibat tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran dan adu mulut pun akhirnya terjadi. Setelah lelah bertengkar, dibuatlah kesepakatan. Siapa yang pertama berbicara harus memberi makan keledai tersebut. Abu Nawas pun memilih duduk di pojok ruangan. Hingga beberapa jam berlalu, ia masih juga tidak ada suara. Abu Nawas betul-betul tidak bergerak maupun berbicara. Melihat kelakuan suaminya itu, istrinya pun menjadi marah dan meninggalkan Abu Nawas. Sang istri pergi ke rumah tetangga dan menceritakan kelakuan suaminya. "Suamimu kan memang keras kepala, lebih baik kamu saja yang mengalah," kata tetangganya menasihati. Setelah waktu menjelang malam, sang istri tidak pulang. Dia membiarkan Abu Nawas seorang diri di rumah. Tidak berapa lama, ada seorang pencuri yang masuk ke rumah Abu Nawas. Ketika masuk rumah Abu Nawas sangat sepi, tidak ada suara, membuat si pencuri yakin bahwa tidak ada siapapun di rumah itu. Namun sang pencuri sempat terkejut, karena waktu melihat ke arah pojok ruangan ada sosok Abu Nawas yang duduk terdiam sambil terus melotot ke arah si pencuri. Si pencuri pun menjadi ketakutan. Ia langsung bersimpuh di depan Abu Nawas untuk memohon ampun. Tapi Abu Nawas tidak memberi reaksi apapun. Dia tetap duduk terdiam dengan mata melotot.
Melihat hal itu, si pencuri merasakan ada keanehan pada diri Abu Nawas. Si pencuri lalu menepuk-nepuk bahu Abu Nawas, namun masih tetap terdiam dan tidak bergerak. Jangan-jangan orang ini menderita kelumpuhan dan bisu, pikir si pencuri. Pencuri itu pun melanjutkan aksinya. Ia segera mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di rumah Abu Nawas. Sampai pada akhirnya si pencuri mengambil sorban di atas kepala Abu Nawas untuk mengetes apakah dia dapat berbicara atau tidak. Ternyata Abu Nawas masih juga tidak bergerak. Ia betul-betul diam 1000 bahasa, seperti orang yang baru dikutuk menjadi batu. Diuntungkan dengan kondisi demikian, si pencuri juga mengambil sorban Abu Nawas, serta mengambil semua barang berharga. Si pencuri lantas kabur dengan membawa barang curiannya. Tidak lama berselang, masuklah tetangga Abu Nawas dengan membawa semangkok sop panas. Melihat Abu Nawas duduk dan tidak bergerak, tetangganya pun berkata, "Aku diutus istrimu untuk membawakan sop ini, karena saat ini kamu pasti lapar." Namun Abu Nawas masih saja tidak mau berbicara. Ia malah menunjuk kepalanya sendiri, agar tetangganya mengerti bahwa dirinya sudah kehilangan sorban dan rumahnya juga baru saja kemalingan. Tetapi tetangganya tersebut tidak mengerti dengan maksud Abu Nawas. Dia mengira Abu Nawas menyuruhnya untuk meletakkan sop tersebut di atas kepalanya. Saat tetangganya menaruh mangkok di atas kepala Abu Nawas, tentu saja sop mangkoknya langsung terjatuh dan bertetesan mengenai wajah, dagu, hingga badannya. Walaupun seluruh tubuhnya basah dan belepotan, Abu Nawas tetap saja diam dan tak bicara. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh, tetangganya itu langsung pulang untuk memberitahukan kepada istrinya. "Suamimu aneh sekali, dia diam saja, padahal tubuhnya kesiram sop panas, dan isi rumahnya juga kosong semua. Sepertinya habis kemalingan," kata si tetangga kepada istri Abu Nawas. Mendengar hal itu, istri Abu Nawas pun segera bergegas pulang ke rumah. Setibanya di sana, istrinya sangat terkejut, sebab isi rumahnya jadi kosong melompong, hanya tersisa meja dan kursi. "Kenapa rumah kita bisa kemalingan? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya sang istri penuh emosi. Alih-alih menjelaskan apa yang terjadi, Abu Nawas malah berkata dengan santainya, "Pergilah dan beri makan keledai. Kamu sudah kalah karena berbicara terlebih dahulu. Jangan keras kepala dan turuti perintah suamimu." Mendengar hal itu, sang istri pun bertambah emosi. Dia langsung melemparkan sandal ke arah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil. Sambil duduk di singgasananya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari raja, langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini. Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya, "Apa perintah paduka kali ini?" Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara. Bawa pohon itu ke istana dan buktikan bahwa ia bisa berbicara." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil di dalam hati. Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan raja. Jadi, ia memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan cara yang cerdik. "Baiklah, paduka," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Berikan aku waktu seminggu, dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara." Raja mengangguk setuju, meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Selama seminggu, Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ia berjalan-jalan di sekitar hutan, mengamati pohon-pohon, dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang.
Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja Paduka, pohon itu ada di hutan dekat desa. Saya sudah berbicara dengannya, dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan Paduka. Tapi pohon itu punya syarat." Raja tercengang dan bertanya, "Syarat? Apa syaratnya?" Abu Nawas menjelaskan, "Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang. Ia ingin Paduka datang sendirian tanpa ada pengawal. Hanya dengan begitu ia akan berbicara." Raja yang penasaran dengan keajaiban ini segera setuju. "Baik, aku akan pergi sendirian. Tunjukkan di mana pohon itu berada." Abu Nawas lalu membawa raja ke hutan, menuju sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya. Setelah sampai di depan pohon, Abu Nawas berkata, "Inilah pohon yang bisa bicara, Paduka. Silakan berbicara padanya, dan ia akan menjawab." Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya, "Wahai pohon, benarkah kau bisa berbicara?" Tentu saja pohon itu diam saja, tidak ada suara apapun. Raja mulai bingung, lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa pohon ini tidak berbicara?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, pohon ini sudah berbicara. Namun ia berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan kata-kata." Raja semakin bingung, "Apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Paduka, setiap pohon berbicara melalui gerakannya. Daunnya yang melambai ditiup angin, cabangnya yang bergoyang ketika disentuh, itu semua adalah bahasa mereka. Pohon ini tadi sudah menyapa Paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin. Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran Paduka?" Raja berpikir sejenak, lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin. Meskipun raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia, ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata raja sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini. Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia, tapi aku harus mengakui, kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih Paduka. Pohon ini memang luar biasa, seperti halnya setiap ciptaan di alam. Mereka semua berbicara, hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda." Raja puas dengan jawaban itu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat. Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa, karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangan yang mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja mendengar desas-desus tentang sebuah ajian legendaris yang disebut Rawa Rontek. Menurut cerita, siapapun yang menguasai ajian ini akan mendapatkan keabadian dan tak akan pernah bisa mati. Tertarik dengan gagasan keabadian, raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," panggil raja dengan penuh semangat. Abu Nawas yang sedang menikmati teh di taman istana segera datang dan memberi hormat kepada raja. "Ada apa, Baginda? Apakah ada yang bisa saya bantu?" Raja tersenyum penuh semangat dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar tentang sebuah ajian legendaris yang disebut Rawa Rontek. Katanya, siapapun yang menguasai ajian ini akan menjadi abadi. Aku ingin kamu mencarinya untukku." Abu Nawas mengangkat alisnya berpikir sejenak. "Baginda, ajian seperti itu terdengar sangat luar biasa. Namun, mencarinya mungkin bukan perkara mudah. Apa Baginda yakin ingin memilikinya?" Raja mengangguk tegas. "Tentu saja, Abu Nawas. Bayangkan saja, dengan ajian itu aku bisa memerintah selamanya,
dan membawa kejayaan abadi bagi kerajaan ini. Abu Nawas tersenyum berpikir cepat tentang bagaimana cara mengatasi permintaan raja ini. Baiklah Baginda, saya akan mencari ajian rawa rontek untuk Baginda. Namun saya perlu waktu dan mungkin beberapa percobaan untuk memastikan keasliannya. Raja mengangguk setuju. Tentu Abu Nawas, ambillah waktu yang kamu butuhkan. Aku percayakan tugas penting ini padamu. Abu Nawas lalu pergi dari istana dengan misi mencari ajian rawa rontek. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan sebuah gulungan kertas yang tampak kuno dan usang. Baginda, kata Abu Nawas dengan serius, saya telah menemukan ajian rawa rontek, tapi ada syarat penting untuk menguji keasliannya. Raja terlihat sangat tertarik. Apa syaratnya Abu Nawas? Abu Nawas menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Baginda harus meminum ramuan khusus ini di depan semua menteri dan prajurit. Setelah itu, Baginda harus membiarkan saya menguji ajian ini dengan cara yang lebih ekstrim. Raja yang sangat bersemangat tentang keabadian setuju tanpa ragu. Di hadapan semua menteri dan prajurit, Raja meminum ramuan yang diberikan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas mendekati Raja dengan pisau tumpul yang ia bawa. Baginda, untuk menguji keabadian Baginda, saya akan mencoba memotong sehelai rambut Baginda, kata Abu Nawas dengan wajah serius. Raja yang merasa sedikit gugup tetapi yakin mengangguk. Abu Nawas mulai mencoba memotong rambut Baginda Raja dengan pisau tumpul itu. Pisau itu tidak mampu memotong rambut Raja sama sekali, karena tumpulnya pisau tersebut. Baginda, ajian ini benar-benar bekerja, seru Abu Nawas dengan penuh semangat. Semua orang di sana tertawa terbahak-bahak melihat pisau tumpul yang digunakan oleh Abu Nawas. Raja pun akhirnya ikut tertawa, menyadari lelucon cerdik dari Abu Nawas. Abu Nawas, kamu benar-benar cerdik dan lucu, kata Raja sambil tertawa. Aku mengerti maksudmu. Mungkin keabadian bukanlah sesuatu yang bisa kita cari dengan cara yang mudah. Terima kasih telah mengajarkan aku dengan cara yang menghibur. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak serius, tidak seperti biasanya. Abu Nawas yang selalu cerdik sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Abu Nawas, kata Raja dengan nada berat, ada masalah besar. Raja Jin dari Irak telah menantangku untuk sebuah pertarungan. Jika aku tidak mengirimkan seseorang petarung yang hebat, dia akan menghancurkan kerajaanku. Abu Nawas terkejut. Raja Jin? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuanku tidak mengirim pasukan saja? Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis. Jin berbeda dengan manusia. Hanya seseorang yang memiliki kecerdikan luar biasa yang bisa mengalahkan mereka. Jadi, aku memilihmu Abu Nawas. Abu Nawas langsung merasa was-was. Menghadapi jin saja sudah menakutkan, apalagi raja mereka. Tapi karena perintah sang raja, Abu Nawas tidak bisa menolak. Dengan berat hati, ia menerima tantangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dibawa ke padang pasir di perbatasan Irak, tempat di mana Raja Jin menunggu. Begitu Abu Nawas tiba, angin kencang berhembus dan langit menjadi gelap. Di depan Abu Nawas muncul sosok raksasa setinggi pohon kelapa, bersisik dan bercahaya merah menyala. Dialah Raja Jin Irak. Siapa kau manusia kecil? Apakah kau yang diutus Raja Harun al-Rasyid untuk melawanku? Suara Raja Jin menggema seperti guntur di langit. Abu Nawas masih takut mencoba tetap tenang. Betul, aku yang dikirim. Tapi kita tak perlu bertarung dengan kekerasan. Aku menawarkan permainan yang lebih seru. Raja Jin tampak penasaran. Permainan? Apa yang bisa kau tawarkan manusia lemah? Dengan cepat Abu Nawas berkata,
kita bertarung menggunakan kecerdikan. Siapa yang bisa mengalahkan akal orang lain, dia yang menang. Bagaimana? Berani? Raja Jin tertawa keras. Aku suka tantangan. Katakan, apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas memikirkan cara paling aman untuk mengalahkan Raja Jin. Baiklah, begini permainannya. Kau harus berubah menjadi apapun yang kuminta. Dan aku juga akan berubah sesuai permintaanmu. Siapa yang tidak bisa berubah menjadi yang diminta, dia yang kalah. Raja Jin setuju. Kau dulu yang mulai, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, Raja Jin. Aku ingin kau berubah menjadi seekor nyamuk kecil. Raja Jin merasa ini tantangan mudah. Dalam sekejap, tubuh raksasa Raja Jin menyusut, berubah menjadi nyamuk kecil yang berputar-putar di sekitar kepala Abu Nawas. Bagaimana? Lihat, aku bisa, kata Raja Jin, yang kini berbicara dalam suara kecil seperti dengungan nyamuk. Abu Nawas dengan cepat mengayunkan tangannya dan menjepit nyamuk itu dengan jari-jarinya. Nah, sekarang kau tertangkap, kata Abu Nawas sambil tertawa. Raja Jin marah dan segera berubah kembali ke wujud aslinya. Kau licik, Abu Nawas, tapi sekarang giliranku. Aku ingin kau berubah menjadi asap dan lenyap. Abu Nawas mulai panik. Bagaimana caranya berubah menjadi asap? Tapi tiba-tiba dia mendapat ide cerdik. Baiklah, kata Abu Nawas, tapi kau harus tutup matamu dulu, agar kau tidak melihatku berubah menjadi asap. Raja Jin yang tidak curiga menurutinya dan menutup matanya. Dengan cepat, Abu Nawas berlari secepat kilat menjauh dari tempat itu, meninggalkan Raja Jin yang menunggu dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, Raja Jin membuka matanya dan terkejut melihat Abu Nawas sudah hilang. Hei, kemana dia? Seru Raja Jin. Dari kejauhan, Abu Nawas berteriak. Aku sudah berubah menjadi asap dan lenyap, wahai Raja Jin. Raja Jin terperanjat. Apa? Bagaimana mungkin? Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku mengakui kekalahanku. Akhirnya Raja Jin mundur dan tidak pernah lagi menantang Raja Harun al-Rasyid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke istana dengan kemenangan yang gemilang. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikannya yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Selama ini Raja memendam rasa penasaran, karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik itu. Akhirnya Menteri Istana berusulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga, ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu Abu Nawas akan mengusirnya. Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku? Gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat Baginda Raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apakah kau siap menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja, jawab Abu Nawas dengan enteng. Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikanmu hadiah 1000 dinar, ucap Baginda Raja. Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya, rambut kepalamu harus digundul, dan jenggotmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai, sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas pun terkejut.
karena biasanya hukumannya akan diterima, yaitu penjara selama sebulan. Baiklah, Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang, balas Abu Nawas. Lalu, apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan semut-semut itu jangan menggangguku, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa semut-semut itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah semut, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh Paduka Raja. Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia? Terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. Pohon apa yang berumur 1 tahun, memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta bagiannya lagi menghadap ke arah gelap, ujar Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun, karena ada 12 bulan dalam 1 tahun, dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan oleh Abu Nawas sudah dicabut. Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas, kalau aku tidak memberikanmu hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan? Kata Baginda Raja. Baiklah, hamba minta 500 dinar, dan selama 1 bulan, Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba, jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja mengadakan pertemuan besar di istana, di mana hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Orang itu sangat pandai berbicara dan berdebat, selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan logika yang tajam, terutama tentang penciptaan alam semesta. Di hadapan Raja dan para tamu, si ateis mulai melontarkan pertanyaannya yang selalu ia andalkan. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan? Bukankah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal? Raja yang mulai kesal mendengar ocehan ateis itu akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan yang tampak rumit tersebut. Abu Nawas, aku ingin kau membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Bisakah kau menjelaskan dengan caramu yang cerdas? Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, Tuanku, hamba akan mencoba, tapi hamba butuh segelas air susu untuk membantuku menjawab pertanyaan ini. Raja mengangguk dan tak lama kemudian, seorang pelayan membawa segelas air susu. Abu Nawas menerima gelas itu, lalu menoleh ke arah si ateis. Saudaraku yang ateis, kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas susu itu, katakan padaku, dari mana asal susu ini? Si ateis menjawab dengan mudah, susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi yang makan rumput dan dari proses pencernaan yang rumit menghasilkan susu. Abu Nawas tersenyum lalu bertanya lagi, baik, kau benar. Tapi apakah kau bisa menjelaskan mengapa susu yang keluar dari sapi ini berwarna putih? Padahal yang dimakannya rumput hijau.
Si ateis terkejut, tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berpikir sejenak dan berkata, "Itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu." Abu Nawas tersenyum lagi, lalu mengajukan pertanyaan terakhir. "Jika semua ini hanya proses alami, bisa kau tunjukkan di mana letak keajaiban atau kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini?" Si ateis mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata rumit, tetapi semakin panjang penjelasannya, semakin tak jelas ujungnya. Melihat si ateis mulai bingung, Abu Nawas kemudian berkata dengan tenang, "Saudaraku, sesederhana segelas susu, kita tak sepenuhnya memahami semua proses yang terjadi. Kita tahu ada rumput hijau yang dimakan sapi, lalu keluar susu putih. Tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana proses yang kompleks itu terjadi dengan sendirinya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Kau mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses di alam ini." Lalu Abu Nawas meminum segelas susu itu dan menambahkan, "Seperti segelas susu ini, kita tahu hasilnya, tetapi tidak semua proses di baliknya bisa kita lihat atau pahami. Hanya karena kau tak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak ada. Kau tidak bisa melihat bagaimana rumput berubah menjadi susu, tapi hasilnya nyata dan bisa kita nikmati." Si ateis terdiam, tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Raja tertawa puas dan para hadirin bertepuk tangan, mengagumi kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana namun tepat. "Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kebijaksanaanmu," kata raja sambil tersenyum. "Dengan segelas susu, kau telah menunjukkan kekuasaan Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang yang paling pandai sekalipun." Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kejauhan. Ketika Abu Nawas menoleh, ia melihat debu mengepul di udara, diikuti oleh bayangan seseorang yang mendekat dengan sangat cepat. Begitu debu menghilang, tampak seorang pria dengan tongkat ajaib di tangannya dan bulu monyet di kepalanya. Dia berdiri gagah di depan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku adalah Sung Gokong, Raja Kera dari Cina. Aku mendengar bahwa kau adalah orang yang paling licik di negeri ini. Maka aku datang untuk menantangmu bertarung," teriak Sung Gokong dengan penuh semangat. Abu Nawas yang masih dalam mode santai hanya menghela nafas. "Aduh, pagi-pagi kau sudah ada tantangan bertarung. Apa tidak ada hal lain yang lebih damai untuk dilakukan?" Namun Sung Gokong tampak tak sabar. Dia memutar tongkatnya lalu berkata, "Kau tidak bisa mengelak, Abu Nawas. Kau harus menerima tantanganku atau kehilangan kehormatanmu." Abu Nawas berpikir cepat. Melawan Raja Kera yang sakti dan bisa terbang, ini jelas tidak seimbang. Tapi Abu Nawas adalah orang yang dikenal selalu punya akal licik untuk menghadapi situasi sulit. Maka dengan senyum liciknya ia berkata, "Baiklah Sung Gokong, aku akan melawanmu tapi aku punya syarat." Sung Gokong menatap penasaran. "Apa syaratnya?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Kita akan bertarung di sebuah medan yang tak pernah kau lihat sebelumnya. Aku tahu kau hebat di udara, di tanah, dan bahkan di air. Tapi aku ingin melihat apakah kau bisa menang di tempat yang lebih sulit." Sung Gokong tertawa meremehkan. "Tempat apapun, aku pasti bisa mengalahkanmu, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, ikutlah aku ke medan pertarungan kita." Abu Nawas lalu membawa Sung Gokong ke sebuah lapangan yang luas, yang dipenuhi oleh kasur empuk dan guling-guling besar. Sung Gokong mengerutkan kening dan bingung. "Tempat apa ini?"
Tanya Sung Gokong. Ini adalah medan pertarungan kita, Sung Gokong, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Pertarungan kita bukan soal kekuatan, tapi soal bertahan. Kita akan bertarung di sini dengan satu aturan. Siapa yang tertidur dulu, dialah pemenangnya. Sung Gokong yang terkenal selalu aktif dan lincah merasa heran. Tertidur? Itu konyol. Aku tak pernah tidur, apalagi dalam situasi bertarung. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, itulah tantangannya. Kau tak hanya harus menang, tapi juga melawan rasa kantuk. Siapa yang pertama tidur, dialah pemenangnya. Sung Gokong tertawa keras, meremehkan tantangan itu. Baiklah, kalau begitu kita mulai sekarang. Mereka berdua pun berbaring di atas kasur empuk yang besar. Tak sampai 10 menit, Sung Gokong yang tak terbiasa diam dalam posisi nyaman mulai gelisah. Matanya berkedip-kedip. Tubuhnya merasa rileks di atas kasur empuk, dan tanpa sadar, dia tertidur lelap. Abu Nawas yang sudah biasa bersantai dengan liciknya menunggu sampai Sung Gokong tertidur. Lalu dengan santai berdiri dan berjalan pulang, meninggalkan Sung Gokong yang mendengkur di lapangan kasur. Esok paginya, Sung Gokong terbangun dengan terkejut. Melihat Abu Nawas sudah tak ada di sana. Ia sadar bahwa ia telah kalah dalam tantangan yang sederhana namun sangat cerdik. Sung Gokong menggaruk-garuk kepalanya sambil bergumam. Aku mungkin kuat, tapi otak Abu Nawas benar-benar sulit dikalahkan. Dan dengan itu Abu Nawas kembali memenangkan pertarungan. Kali ini melawan Raja Kera dari Cina, tanpa harus mengangkat satu senjata pun. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang Yahudi yang cerdas dan suka berargumen. Orang Yahudi itu terkenal sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk menguji kepercayaan orang lain. Kali ini ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas dalam sebuah perdebatan tentang keberadaan siksa kubur. Yahudi itu mendatangi Abu Nawas dengan senyum sinis dan langsung bertanya, Abu Nawas, kau ini terkenal cerdik, tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah benar siksa kubur itu ada? Bagaimana bisa ada sesuatu setelah mati, padahal tubuh sudah tidak hidup lagi? Abu Nawas yang tenang seperti biasa tersenyum dan membalas, tentu saja siksa kubur itu ada, wahai sahabatku. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan berarti itu tidak ada. Yahudi itu tertawa kecil dan berkata, kau hanya mengikuti keyakinan buta, Abu Nawas. Buktikan padaku bahwa siksa kubur itu ada. Karena selama ini, aku belum pernah mendengar seseorang keluar dari kuburnya dan memberitahu bahwa dia mengalami siksa. Abu Nawas mengelus jenggotnya, berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada serius, baiklah, kalau kau ingin bukti, aku akan memberimu bukti sekarang juga, tapi aku butuh bantuanmu sedikit. Yahudi itu penasaran dan setuju. Baik, aku siap membantumu, Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas lalu menunjuk sebidang tanah di dekatnya dan berkata, pertama-tama, kita harus menggali lubang kecil. Kau akan masuk ke dalamnya, dan aku akan menutupmu dengan tanah sejenak. Kemudian, aku akan bertanya apakah kau merasakan sesuatu. Jika kau merasakan apapun, mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa siksa kubur itu memang ada. Yahudi itu tertawa terbahak-bahak mendengar ide Abu Nawas. Abu Nawas, kau ini benar-benar lucu. Aku tidak merasakan apa-apa, karena aku masih hidup. Baiklah, mari kita coba. Mereka pun mulai menggali sebuah lubang kecil. Setelah selesai, Yahudi itu dengan percaya diri masuk ke dalam lubang tersebut. Dan Abu Nawas menutupinya dengan tanah hingga hanya kepala sendiri yang terlihat. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berkerumun. Penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Setelah Yahudi itu berada di dalam lubang, Abu Nawas berdiri di sampingnya, kemudian berkata, nah, bagaimana rasanya?
Kau merasa nyaman di dalam sana? Yahudi itu tertawa sambil berkata, "Tentu saja, ini hanya lubang biasa. Aku tidak merasakan apa-apa." Abu Nawas tersenyum licik dan dengan tiba-tiba berteriak keras, "Wahai para pengawal, bawa air keranjang dan tikus tanah." Pengawal yang kebingungan mengikuti perintah Abu Nawas langsung bergegas. Mendengar perintah aneh itu, Yahudi yang tadinya tertawa-tawa mulai merasa cemas. "Untuk apa kau memanggil air dan tikus, Abu Nawas?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, aku hanya ingin memberikan sedikit hiburan untukmu di dalam lubang itu. Kita akan siramkan air dingin supaya kau merasakan sensasi beku. Dan tikus-tikus tanah ini akan menggali di sekitarmu. Mungkin mereka akan berusaha mengunyah sepatumu juga." Mendengar penjelasan itu, Yahudi itu langsung pucat dan mulai merasa tidak nyaman. "Hai Abu Nawas, aku bercanda. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau ada air dingin atau tikus tanah." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Oh, kau takut? Tapi bukankah tadi kau berkata bahwa kau tidak merasakan apa-apa di dalam lubang? Mengapa tiba-tiba kau khawatir?" Yahudi itu mulai panik. "Abu Nawas, keluarkan aku dari sini sekarang. Aku minta maaf telah menantangmu. Aku tidak mau merasakan apapun di dalam kubur ini, bahkan tikus sekalipun." Abu Nawas tertawa kecil, lalu segera mengangkat Yahudi itu keluar dari lubang. Setelah keluar, Yahudi itu tampak kebingungan, tapi juga merasa lega. Abu Nawas menepuk bahu Yahudi itu sambil berkata, "Kau lihat sahabatku, bahkan di lubang kecil itu, ketika aku menyebutkan tentang siksa kecil seperti air dingin dan tikus, kau sudah mulai takut. Padahal itu bukan siksa kubur yang sebenarnya. Bayangkan jika kau berada di dalam kubur yang sesungguhnya dan merasakan siksa yang tidak bisa kau bayangkan." Yahudi itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan rasa takut yang ia alami tadi menjadi bukti bahwa sesuatu yang tak terlihat memang bisa nyata adanya. "Baiklah Abu Nawas," kata Yahudi itu dengan wajah serius. "Kau menang kali ini. Aku belajar satu hal penting hari ini. Kadang sesuatu yang tidak terlihat justru lebih menakutkan daripada yang bisa kita lihat." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Betul sekali sahabatku, bukan hanya mata yang menjadi saksi kebenaran, tapi juga hati dan perasaan. Semoga kau mendapatkan pelajaran dari pengalaman ini." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan." Raja berpikir sejenak lalu setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi." Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota,
berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.